Billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Menunggu teman-teman. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Khadijah dari Solo, Jawa Tengah. Mungkin teman-teman juga bisa memperkenalkan diri, bisa tulis di kolom chat nama, kemudian asal kotanya atau domisilinya. Silakan. Sini ada Kak Hafidah, bisa ditulis dari mana? Kak Isbiye, Afifah, Kak Suradiradi, Kak Agus Abdullah, Kak Zidni, Fauzia, ini sudah Garut. Ya, ini ada Kak Resi dari Garut, Kak Arifah Hilyatus, Kak Iswi dari Solo. Di Solo. Udah kembali di Solo ya? Kak Zidni dari Jawa Barat. Ini ada yang bergabung lagi, Kak Wan Ridwan. Ada lagi? WNI, alhamdulillah. Kita bangga menjadi WNI. So banyak pahala. Udah, tidak ada lagi? Iya, Kak Hafidah dari Yogyakarta. Di Yogyakarta apa dari Yogyakarta? Dari apa di? Oke. 16. 16 itu nama tempat ya? Siapa? Kak Wan Ridwan. Oke, senang pada teman-teman yang sudah memberi respon dan memperkenalkan diri. Alhamdulillah, sini kita dari berbagai tempat. Ya, alhamdulillah kita semua WNI. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada juga. Ini. Ya. Tapi alhamdulillah kita disatukan di kajian online pada malam hari ini untuk agar lebih real, teman-teman bisa on cam, jadi kita kayak benar-benar dalam kajian ya. Ya, monggo yang tidak ada udzur syar'i bisa disiapkan posisinya, kemudian outfitnya untuk on cam. Tema pada malam hari ini adalah menemukan kembali hakikat jiwa menurut Al-Quran. Ya. Di zaman yang serba cepat, serba instan, seringkali kita sibuk mengejar banyak hal. Kita menjaga penampilan, menjaga pekerjaan, kemudian hubungan dengan sesama, namun mungkin berapa kali kita introspeksi bagaimana keadaan jiwa kita. Boleh jadi tubuh kita tampak sehat, tapi hati kita lelah. Mungkin senyum kita selalu merekah, tapi ada di hati kita dan jiwa kita sedang lelah. Oleh karena itu, mari kita recharge hati kita dan iman kita di kajian hari ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kemudian dokumentasi dan penutup. Oke, untuk pembukaan sudah kita buka tadi bersama ya. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya untuk mengikhtiar mengawali acara kita dengan kebaikan. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh korek kita.
kepada Ustadz Resi Nurjaman kami persilakan. Tafadhol Mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Aman, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran, masyaallah. Sembilan kasiran kepada kolek kita Ustaz Resinar Jaman atas pembacaan Al-Quran. Pada teman-teman, tadi surat apa yang dibaca? Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang tahu? Surat apa dan ayat berapa? Coba tuliskan di kolom chat. Nggak ada yang nulis ini. Al-Qiyamah. Ayat berapa? Ada surat lain nggak tadi? Al-Qiyamah 1 sampai selesai. Selesainya ayat berapa? Iya, 1 sampai 40. Barakallah pada Kak Hafidhah. Oke, teman-teman. Sesi berikutnya adalah penyampaian materi. Karena Ustadz kita belum hadir, maka kita ke sesi apa yang namanya ya? Sebentar. Intermezzo. Saya ada permainan. Nanti saya share gambar. Teman-teman bisa tebak gambar apa, tulis di kolom chat. Atau boleh on mic ya. Siap? Coba. Bentar. Oke, untuk teman-teman yang siap untuk mengikuti permainan bisa tulis di kolom chat dulu, siap atau tidak. Atau pengennya langsung kajian gitu. Nanti kalau pengen langsung kajian bisa mengisi dulu. Karena saatnya belum hadir. Teman-teman yang ingin menyampaikan bisa. Sini sudah. Malam ini kita akan belajar bersama Ustadz Tahirul Alim. Beliau adalah salah satu ustadz kami di Pondok di Ma'had Al-Islam. Kemudian juga beliau mengajar di Darul Hadis, juga di beberapa tempat yang lain. Oke, untuk teman-teman yang sudah siap menyimak, bisa on cam dan off mic, mic-nya dikondisikan. Bisa on cam untuk kita agar lebih hidup suasana kajian online kita pada malam hari ini. Kemudian dikosongkan gelasnya, disiapkan pulpen dan bukunya. Tema kita adalah menemukan kembali hakikat jiwa menurut Al-Quran. Kepada Ustadz Syahidul Alim kami persilakan. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ini ya, kakak-kakak semua. Bisa Ustaz. Lancar. Alhamdulillah. Baik ya.
Baik, mohon maaf untuk semuanya atas keterlambatan. Kita juga selain sudah ngebut itu tadi naik motornya, cuman kan ada sedikit kendala harus mengkondisikan HP saya siap untuk dipakai kan gitu ya. Ya, kira-kira demikian. Mohon maaf, intinya saya mohon maaf untuk semuanya atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan dalam minggu antum semuanya dicatat dalam amal soleh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman, kakak-kakak, saudara-saudara, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah aspernan dan anugerah Allah Ta'ala malam ini, Allah berikan kita semua kesehatan, kesempatan, luang waktu untuk kemudian kita manfaatkan untuk bertafakuh fiddin. Muslimin rahimakumullah, untuk malam ini yang disiapkan untuk kita bahas bersama adalah menemukan hakikat jiwa kita sesuai dengan Al-Quran. Jadi kira-kira begini kaum muslimin rahimakumullah, manusia itu dari pokok pribadinya itu terdiri dari 3 unsur utama. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu jiwa, nafas, kemudian ada jasmani, dan juga kemudian mungkin adalah ruh. Tapi yang malam ini akan kita bahas itu adalah jiwa, nafas itu. Untuk bisa gambar bagian-bagian dari diri kita itu terdiri dari 3 tadi, supaya tergambar mungkin salah satu analoginya itu adalah begini muslimin rahimakumullah. Jadi seperti misalkan televisi gitu ya, TV kan. Itu fisik TV-nya itu adalah bagi manusia itu adalah jiwanya. Kemudian aplikasi yang ada di dalamnya itu adalah perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat yang ada di dalamnya itu adalah nafas itu. Sedangkan listrik yang mengalir ke dalam TV itu adalah ibarat ruh bagi diri kita. Jadi ruh itu adalah ibarat listriknya, yang dengan listrik itu TV itu bisa berfungsi menampilkan segala sesuatu gitu ya. Begitulah kira-kira ruh kita bagi diri kita. Dia yang karena ruh itu kemudian jiwa kita, nafas kita itu berfungsi, akal kita berfungsi, nurani kita berfungsi, kemudian semua anggota badan yang ibaratnya adalah mesin-mesinnya itu semuanya berfungsi. Jadi perasaan, nurani, akal, rasa, itu semuanya fungsi itu ketika ada ruhnya. Nah, akal, kemudian jiwa, rasa, itulah nafas. Kira-kira demikian. Makanya kalau nafas itu dia tidak akan mati, tapi kalau jasmani itu akan mati. Roh itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di sana yang kita tidak tahu, Allahu a'lam.
Itu demikian. Jadi pikiran kita, kemudian syahwat kita, kemudian nurani kita itu tidak akan mati. Yang mati itu hanya jasmani saja yang nanti akan dikubur menjadi tanah. Nah, barangkali itu sekedar analogi agar kita bisa menggambarkan nafas pada diri kita itu yang mana. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah tergambar muslimin rahimakumullah, bahwa apa itu nafas pada diri kita, yaitu diri kita itu sendiri, seperti akal kita, kemudian nurani, rasa kita, syahwat kita, dan lain-lainnya itulah yang dinamakan nafas yang ada di dalam diri kita ini. Menurut Al-Quran, nafas yang ada pada manusia itu ada 3 macam menurut Al-Quran. Yang pertama, seperti dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala menyebutkan inna nafsa la ammaratum bisu. Nah, jadi dari situ itu sudah bisa kita ketahui tipe jiwa yang pertama itu adalah jiwa yang ammaratun bisu. Itu. Kemudian di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang pertama dan kedua itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi yang kedua itu adalah nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga, macam jiwa yang ketiga ada di dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang mutmainnah. Dari 3 ayat dan 3 surat itu tadi, ya, bisa kita tarik kesimpulan sementara ini ya, itu tipe-tipe jiwa manusia menurut Al-Quran itu ada 3. Ya. Mari kita bahas satu persatu yang kemudian nanti sesuai dengan tema kita bisa menemukan sebenarnya jiwa kita itu ada di posisi jiwa yang keberapa, tipe yang mana. Ya. Yang nanti karena itu adalah derajat-derajat dari yang jelek, sedang, kemudian baik, gitu ya. Itu bisa itu menapar ternyata selamanya adalah tipe yang kesekian. Yang pertama, sudah saya sebutkan, jiwa yang pertama itu disebut ammaratun bisu, nafsun ammaratun bisu. Jadi kalau secara bahasa arti itu adalah nafsun itu jiwa, ammaratun bisu itu adalah suka menyuruh kepada keburukan. Nah, jadi tipe jiwa yang seperti ini, ada pribadi insan yang seperti ini, jiwanya, syahwatnya itu selalu mendorongnya untuk berbuat dosa dan meninggalkan kebenaran atau kewajiban. Ini nafsu ammaratun bisu. Ini tipe jiwa yang jelek di sini. Dari 3 tipe yang ada, 3 jiwa yang ada, itu yang terjelek itu adalah yang disebut ammaratun bisu. Ya. Kemudian muslimin rahimakumullah, ciri-ciri atau perbuatan-perbuatan harian yang dilakukan jiwa yang ammaratun bisu itu seperti macam apa gitu ya. Sesuai dengan mana, yaitu jiwanya selalu mendorong, motivasi, kemudian memaksa diri itu agar berbuat dosa. Itu dari kata-kata ammarohnya itu sudah maksudnya itu ya itu sesuai dengan namanya. Jadi dorongan untuk berbuat maksiat itu besar dan terus menerus.
Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah ketika dia berhasil melakukan dosa, jiwa yang ammaratun bisu berhasil melakukan dosa, tidak akan menyesal begitu ada. Mungkin bisa gitu ya. Hal yang enggak gitu bisa. Ammaratun bisu itu demikian. Jadi dorongan untuk berbuat dosanya besar dan terus terilmi terus gitu, untuk melakukan maksiat. Nah, setelah berhasil tidak ada penyesalan, itu tidak ada sama sekali. Mungkin bahkan sampai dia puas setelah melakukan maksiat, dia puas. Nah, itu dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hujibatul jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Mohon maaf ini saya selingi, suara saya terdengar jelas enggak ini? Maaf. Jelas Ustaz, jelas. Tanya. Insyaallah. Bagaimana ya? Oke, saya lanjut lagi. Ya, ini. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru syahawat. Hujibat, ditutup-tutupi. Maknanya ya dihias-hiasi. Al jannatu, surga itu bil makari, dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak cocok syahwat, tidak suka. Nah, gitu ya, jiwa manusia untuk berbuat perbuatan yang menyebabkan masuk surga itu tidak cocok. Contoh sholat, gitu ya, bangun malam sholat tahajud, itu jiwa-jiwa itu tidak senang untuk melakukan bangun malam, itu tidak senang. Tapi kalau itu dilakukan, tahajud mau dilakukan, masuk surga, itu amalannya ahli surga. Nah, iya. Itu infak zakoh kan gitu ya. Lazimnya orang itu ya kalau keluar ya harus ada keuntungan yang didapat. Gitu ya. Tapi infak menurut syariat itu adalah infak ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharap kembali untung. Gitu ya. Nah itu kan tidak dicocoki manusia itu. Syahwat manusia nggak senang. Nah, padahal kalau dikerjakan masuk surga. Oh itu amalan di surga. Itu. Jadi surga itu dihias-hiasi atau tutupi dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Andaikan seseorang itu melakukan perbuatan itu masuk surga. Tapi kan dilihat dari jauh itu cocok, tidak suka. Sebaliknya, wa hujibatin naru bisyahawat. Neraka ditutup-tutupi dengan perbuatan-perbuatan yang cocok dengan jiwa, menyenangkan. Nah, ammaratun bisu, jiwa yang tipe ammaratun bisu, ya, ini jiwa yang setiap kata hawa nafsunya terus diikuti. Nah, dia ammaratun bisu itu adalah jiwa yang memperturutkan hidup enak walaupun itu dosa. Enaknya tidak sholat, ikuti tidak sholat, padahal itu dosa. Enaknya orang itu kalau makan apa itu hasilkan tidak bekerja, gitu ya. Itu di manusia. Maaf. Apa ini tadi? Hilang. Masih nyambung ini ya? Suara saya masih nyambung kakak semua? Masih, Ustaz. Masih Ustaz. HP saya jatuh itu tadi. Benar. Ini hanya saya apa itu gitu saja. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Itu tidak satu sholat itu sholat ini diikuti. Ini namanya amarot bisu. Jadi jiwa yang senang hawa itu, yang
penting nyaman, yang enak. Nah, ya. Walaupun enak itu dengan meninggalkan wajib, walaupun enak itu dengan melanggar syariat maksiat, walaupun itu, karena apa itu amaratum su itu dia bukan semua. Yang penting happy, hidup yang penting happy. Gitu ya. Ini kalau menurut saya gitu ya, hidup yang penting happy itu masuk kategori amaratum su. Mengingat Nabi tadi demikian kan gitu ya. Jadi hudatin rusyah gitu ya. Perbuatan itu intinya itu adalah perbuatan yang dicocoki oleh jiwa. Nah, gitu ya. Padahal apa jiwa itu tadi ya yang itu tadi yang langgar, yang maksiat, yang meninggalkan wajib dan seterusnya itu amar bisu. Nah, jiwa seperti ini sangat senang itu berteman. Setan itu senang. Dan dia merasa orang yang ammaratun bis berada dalam dosa, meninggalkan wajib, merasa dia sudah benar. Maka ada ayat Allah Ta'ala berfirman, faman zuyyina lahu wa amalihi fara'ahu hasana. Nah, gitu ya. Ada orang itu apa itu perbuatannya itu buatan jelek, siap meninggalkan kewajiban, seperti itu. Tapi dia merasa itu benar, fara'ahu hasana. Yang menghiasi seperti itu adalah setan. Jadi jiwa senang berbuat dosa, setan menghiasi bahwa dosa itu baik dan benar dan dimaklumi. Nah, gitu ya. Maka bahaya ini. Kalau sudah memiliki amaratum bisu itu bahaya itu untuk dikendalikan, untuk dibenar ya, maksudnya dinasehati itu susah sekali. Gitu ya. Nah itu jadi jiwa amaratum bisu, jiwa yang lalu mendorong melakukan perbuatan dosa, kan gitu ya. Itu adalah jiwa yang tipe seneng hidup happy, gitu ya. Nah yang happy itu adalah cocok dengan jiwanya. Jiwa itu lalu seneng dosa, meninggalkan kewajiban, itu namanya yang happy, itu maksud saya seperti itu ya. Walaupun happy itu tadi melanggar ridho Allah Ta'ala atau tidak diridhoi Allah, walaupun hidup happy itu tadi membuat meninggalkan kewajiban agama. Itu demikian. Dan itu celaka itu nanti. Karena sudah digoda setan, asyaitan itu kumul faqra wa ya'murukum bisu. Setan itu kalau membisik-bisiki itu selalu membisiki yang jahat-jahat, jelek-jelek, gitu ya. Cuman ya jadi saking ternyata setan yang terang olah-olah itu indah. Itu demikian. Ya, itu satu. Kemudian juga ya, yang kedua muslimin rahimakumullah itu adalah nafsul lawamah. Nafsun itu artinya jiwa, lawamah itu harus suka mencela. Nah, kalau yang tadi itu ammaratun bisu, sighah mubalaghah itu ya, ada penekanan bahwa senang melakukan perbuatan dosa. Lah kalau yang ini adalah suka mencela diri. Mencela diri itu kalau mungkin bahasa Jawa di sini itu adalah getun. Nah, gitu ya. Jadi gini, jiwa yang lawamah, yang suka mencela itu adalah jiwa yang ketika dia melakukan dosa, kemudian dia setelah sadar, terus dia dia menyesali perbuatan dosanya itu. Ini namanya lawamah. Nah, gitu ya. Jiwa yang menyesali kan gitu ya perbuatan dosa. Atau dosa di situ bukan dalam artian maksiat, artinya ada kesempatan untuk berbuat baik, namun kesempatan itu dilewatkan begitu saja. Nah, gitu ya. Akhirnya di kemudian hari atau di waktu kemudian, terus dia menyesali kenapa tadi ada kesempatan berbuat baik, kok saya lewatkan saja padahal tidak bisa. Akhirnya kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala.
Nah, ini golong jiwa yang baik karena dari kalimat lawamah dia itu menyesali atas atas keilafan dirinya, selalu menyesali. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam jiwanya itu selalu kepingin berbuat baik dan dia itu tidak ingin berbuat dosa. Jadi dia sadar kalau dirinya dosa itu dia sadar. Berbeda yang dengan ammaratun bisu tadi. Dia tidak merasa berdosa. Lah kalau yang lawamah di sini merasa berdosa. Makanya kemudian dia menyesali gitu ya. Itu demikian. Makanya ketika di siang hari dia melakukan dosa, malam hari dia bangun, kemudian munajat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menyesali, ingat dosa-dosa waktu siang, terus dia istighfar dan berjanji memperbaiki diri. Ini namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Maka bisa dikatakan nafsul lawamah itu adalah jiwa yang dia sebenarnya taat kepada Allah Ta'ala. Taat dia. Namun sesekali dia itu maksiat. Cuman ketika dia maksiat, dia segera sadar, kemudian memperbaiki diri. Itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullah astaghfaru lidzunubihim al-ayat. Itu di ayat sebelumnya itulah ayat tentang orang takut. Ada orang yang sifatnya ini. Nah, pada sifat yang ini mereka ada orang-orang yang ketika melakukan dosa, terus mereka ingat sadar, malam harinya sadar, siangnya berbuat dosa, malamnya dia sadar, dia fadzakarullah fastaghfaru lalu istighfar pada Allah Ta'ala mesali dosa yang sudah dilakukan siang hari. Nah, ini adalah nafsul lawamah itu demikian. Kadang-kadang dia ingat Allah, tapi kadang juga dia lupa Allah. Nah, kadang-kadang dia semangat berbuat baik kan gitu. Kadang-kadang loyo gitu ya. Itu al imanu yazidu wa yanqus. Ada momen-momen tertentu itu semangat dia gitu, untuk beribadah semangat. Tapi ada momen-momen khusus dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu masih tergolong lawamah. Dan nafsul lawamah itu sesuai yang saya sampaikan tadi, itu masih tergolong orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Itu demikian. Nah, saya cukupkan dulu ya, dua ini dulu. Nah, kita tinggal lihat pada diri kita masing-masing ini yang hadir di sini tertulis berapa ini, ada berapa orang ya yang mengikuti. Nah, silahkan di tipe yang mana diri kita muslimin bimakumullah. Nah, di tipe yang mana? Lawamah atau ammaratun bisu. Tandanya itu tadi. Kalau kita itu masih mempunyai jiwa yang ketika dia kepengen berbuat dosa, dia langsung mewujudkannya. Setelah berhasil melakukan dosa kan gitu ya, misalkan mendengki temannya, kan gitu ya, dengki kepada teman. Dia berhasil melampiaskan kedengkiannya dan dia puas tidak merasa salah. Nah, ini contoh ammaratun bisu. Tapi ketika jiwa itu tadi, salah satu dari kita jiwanya adalah dengki, sebenarnya kepengen dengki. Berhasil, tapi malam hari kemudian dia menyesali. Kenapa? Jiwaku awak gitu ya. Nah, kemudian dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Tinggal kita pilih, nah, gitu ya. Mana yang paling tepat jiwa kita itu tadi. Nah, itu demikian. Makanya sesuai dengan ayat Allah Ta'ala juga, kan gitu ya. Jiwa yang lawamah itu adalah jiwa yang suka muhasabah. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi siang harinya dia berbuat, malam harinya dia muhasabah. Nah, sehari tadi banyak yang soleh atau banyak yang su.
Nah, gitu ya. Kemudian dia muhasabah. Ini ammaratum nafsul lawamah itu demikian. Jadi dia sering muhasabah diri. Habis melakukan perbuatan muhasabah dan seterusnya. Nah, itu muslimin rahimakumullah. Nah, silakan. Saya juga demikian. Hakikatnya itu jiwa saya di mana itu ya yaitu tadi sesuai dengan isyarat Al-Qur'an itu tadi. Nah, tentunya kita berharap supaya kita itu jiwa minimal itu adalah nafsul lawamah itu tadi. Jangan sampai yang di jiwa yang ammaratun bisu. Baik, kemudian kita lanjut sedikit lagi nih. Sekarang yang ketiga, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsun jiwa, mutmainnah itu tenang. Muslimin rahimakumullah, konon nafsun mutmainnah itu predikat gitu ya, atau mungkin ijazah nafsul mutmainnah itu hanya akan digelarkan ketika meninggal dunia dari muslimin ini. Nah, itu ayat Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu. Makanya ulama ada yang memberikan penjelasan bahwa predikat kan itu ya, gelar nafsul mutmainnah itu akan digelarkan oleh Allah, diijazahkan Allah kepada seseorang setelah meninggal. Tidak hidup begini ini, Allahu a'lam. Nah, tetapi kan gitu ya, untuk bisa mendapatkan gelar nafsul mutmainnah saat nanti meninggal dunia, itu bisa diupayakan saat hidup ini. Muslimin rahimakumullah. Nah, gitu ya. Itu bisa. Maka termasuk sekarang ini bisa sampai pada derajat nafsul mutmain itu bisa. Makanya kita upayakan. Nah, ya. Biar nanti ketika meninggal dunia kita mendapat ijazah dari Allah Ta'ala sebagai nafsul mutmainnah. Yang pertama, nafsul mutmainnah itu menurut pengertian ulama, gitu ya, definisi ulama itu adalah jiwa yang percaya dengan janji, baik dengan janji hari kiamat akan terjadi, percaya dia. Balasan surga dan neraka, percaya. Kemudian nanti manusia akan berderajat, percaya dia. Terus percaya. Maka dari saya itu tadi beramal solih, gitulah. Itu sesuai dengan Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, gitu ya. Jadi agar mendapatkan predikat atau ijazah nafsul mutmainnah yang oleh Allah disebut dengan alla takhafu wa tahzanu. Tidak usah cemas, tenang saja, mutmainnah saja, tenang saja, nggak usah khawatir, usah cemas. Kau mencemaskan masa depanmu, kamu akan masuk surga neraka, atau kamu itu sedih, getun kan gitu ya, kesempatan yang kamu di dunia sudah baik, dan tentunya kamu tidak usah gelisah nanti kemudian masuk surga neraka, pasti masuk surga gitu ya. Ini namanya la tawala tahzanu. Ini adalah ijazah Allah kepada nafsul mutmainnah. Nah, itu tadi ya. Caranya bagaimana itu tadi? Kehidupan sehari-hari bagaimana? Itu tadi. Innalladzina qalu rabbunallah. Dia percaya kepada Allah Ta'ala. Rabb kami adalah Allah. Jadi Tuhanku itu Allah. Nah, kalau amatum bisu itu tadi kan Tuhannya adalah hawa nafsu. Tuhannya adalah syahwatnya. Kata syahwat itu yang diikuti. Tapi kalau nafsul mutmainnah, Tuhannya itu Allah. Dia taatnya kepada Allah. Walaupun hawa nafsu nggak seneng, tapi pokoknya ini perintah Allah, kerjakan. Ini hawa nafsu seneng. Tapi kalau itu barang Allah Ta'ala, ya yang diikut Allah Ta'ala. Nah, ini namanya
Innalladzina qalu rabbunallah. Itu demi orang yang konsekuen mengakui Rabbku adalah Allah, Tuhanku itu Allah. Kemudian dia istiqomah, konsekuensi. Jadi bukan hanya Tuhanku Allah, tapi ternyata dia taatnya kepada selain Allah, taatnya kepada hawa nafsu, taat kepada bisikan setan kan gitu ya. Ini namanya apa itu? Kata-katanya itu qalu rabbunallah, tetapi dalam realitasnya dia itu sebenarnya nafsun apa itu aratun bisu. Tuhannya Allah, tapi lisan saja. Dalam kenyataannya Tuhan adalah hawa nafsu. Gitu ya. Itu tandanya demikian. Maka ketika salah satu dari kita, khususnya yang hadir ini, ada keinginan berbuat dosa, kemudian dia realisasikan dosa itu tadi. Itu namanya amarun bisu. Dia ada keinginan dosa, tapi dia, kata Allah, wa nafsa'an hawa. Nah, dia menahan hawa nafsunya. Artinya menahan tidak mengikuti kata hawa nafsu. Lah yang diikuti siapa? Diikuti adalah Allah, taat Allah. Kata Allah ini dosa. Walaupun syahwatnya kepingin, dia tidak mengerjakannya. Kata Allah saat itu baik, maaf di masjid itu baik. Walaupun jiwanya itu berat, tapi tetap dia kerjakan. Ini namanya apa itu? Qalu rabbunallah mustaqom. Itu mustaqom. Berarti bisa muslimin rahimakumullah. Jadi agar nanti ketika kita meninggal dunia diberikan predikat nafsul mutmainnah oleh Allah Ta'ala, diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat, masuk surgaku. Nah, itu seruan Allah itu di ayat yang lain tadi. Nah, gitu ya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Inilah jiwa-jiwa mutmainnah yang nanti akan mendapatkan predikat dari Allah Ta'ala sebagai jiwa yang mutmainnah. Nah, gitu ya. Demikian. Makanya silahkan pinter-pinter mengelola bisikan jiwa. Pinter-pinter bisikan jiwa. Nah, itu demikian. Ya, nah, itu saya kira singkat saja untuk nafsul mutmainnah. Silahkan dengan Allah temukan jiwa-jiwa semuanya berdasarkan terang Al-Quran tadi, yaitu jiwa ada 3 macam. Temukan di manakah sebenarnya jiwa kita. Nah, saya kira itu. Saya balikan kepada host pembawa acara pada pengajian malam hari ini. Monggo silahkan, barangkali ada diberi kesempatan bertanya. Alhamdulillah. Pengairan kasiran kepada Ustaz Syairul Alim atas pemaparan dan penjelasan hakikat jiwa menurut Al-Quran. Sangat jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nanti bisa on mic dan on cam, memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Atau bagi yang malu, bisa ditulis di kolom chat. Monggo, silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya yang bertanya, Ustaz. Kan tadi kan saya Khadijah dari Solo, Jawa Tengah. Pertanyaan saya tentang apa?
Atau Dalam ya, gimana? ya dari situ. Silahkan. Yes. Jadi kan ada beberapa ada tips-tips jiwa manusia menurut Al-Quran. Kemudian mungkin bukan ya. Bagaimana tips jika ada bagaimana tips jika ada seseorang dia berada di ta'ammaratun bisu gitu kan. Jadi dia melakukan maksiat, kemudian sebenarnya mungkin dia sadar dengan perbuatan dia, dengan kesalahan itu, tapi dia terkalahkan dengan hawa nafsunya dan terus mengulangi kesalahannya. Jadi misalnya hari ini dia tobat, kemudian besoknya lagi, kemudian sudah tobat, kemudian besoknya lagi. Jadi kayak apa ya? Selalu mengulangi kesalahannya. Gimana tips agar dia benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan yang tadi dia ingin meninggalkan hal tersebut. Pertanyaannya jadi dipahami, Ustaz. Saya terdengar di telinga saya kok putus-putus gitu ya. Tapi mungkin saya mengira nih kalau dia kan gitu ya, seseorang senang melakukan perbuatan dosa, tetapi dia suatu saat kepingin berhenti dari dosa itu. Kira-kira ada kiat-kiat apa begitu? Barangkali begitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Ya, Putus-putus suaranya itu. Iya benar. Baik. Ya, baik. Itu benarnya itu terkadang orang itu jiwanya itu bisa berpindah-pindah dari ammaratun bisu, kemudian terkadang berpindah ke nafsul lawamah, bahkan mungkin bisa ke derajat paling bagus yaitu nafsul mutmainnah. Kira-kira demikian. Nah, dari jiwa ammaratun bisu supaya tobat biar menjadi jiwa yang lawamah atau jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah, itu diantaranya adalah ada 4 gitu ya. Usaha itu ada 4. Nah, kalau tidak bisa dilakukan keempat-empatnya, setidaknya dia itu melakukan 3 saja. Satu. Namanya mungkin bisa saya sebutkan, dia harus mujahadatun nafas. Jadi dia harus memerangi dirinya. Nah, jadi kalau pendidikannya itu dia harus menggembleng dirinya. Dari nafsun ammaratun bisu, dia gembleng dengan 4 hal, 4 cara ini. 1, dia harus berilmu hak, ilmu petunjuk dari Allah. Dia harus belajar Al-Quran, dia harus belajar sunnah. Dari ammaratun bisu, agar menjadi derajat yang lama setidaknya, satu adalah dia harus mencari ilmu, pengetahuan. Pengetahuan apa? Perbuatan dosa itu menurut agama itu apa hukumnya? Kemudian yang dianggap tidak enak seperti sholat itu hukumnya apa dia? Dia harus tahu, cari ilmu dulu. Nah, orang ammaratun bisu itu kan sholat nggak mau sholat. Nah, gitu ya. Pengajian nggak mau pengajian. Nah, tapi senangnya apa? Wah, lihat konser kan gitu ya. Nah, itu senangnya seperti itu. Nah, dia harus mencari tahu. Nah, pengajian itu hukumnya apa? Sholat itu hukumnya bagaimana sebagai manusia? Kemudian
konser gitu ya, Pak. Mungkin konser yang apa itu dosa-dosa itu hukumnya bagaimana? Dia harus mencari ilmu tentang itu. Nah, mungkin bahasa mudahnya dia harus belajar agama tafakuh fiddin. Kemudian yang kedua, setelah tahu dia harus mengamalkan. Diamalkan itu. Ini namanya mujahadatun nafs, digembleng dirinya itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus sabar. Kenapa? Sebab orang yang berusaha berbuat baik itu godaannya sangat keras. Godaannya sekali. Gitu ya. Maka dia harus sabar. Makanya seperti orang-orang yang hijrah gitu ya. Orang yang terbiasa berbuat dosa, kemudian dia sadar ingin bertaubat, istilahnya adalah hijrah. Itu godaannya itu besar agar kembali ke dosa yang lalu. Orang hijrah itu dia harus menggembleng dirinya, dia harus hijrah selain hijrah meninggalkan dosa, dia hijrah meninggalkan tempat yang menjadi apa itu daerah maksiat dia. Misalkan gitu ya, tadinya di kafe-kafe misalkan isinya maksiat kan gitu ya. Dia harus meninggalkan kafe itu menuju ke masjid. Nah, ini godaannya besar seperti ini. Digoda gitu ya. Nanti saya jajak lagi untuk berbuat maksiat, nanti saya yang menghandle harga dan seterusnya. Itu godaannya besar, makanya sabar. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, kalau bisa itu adalah tabligh, sampaikan ini kepada orang lain. Karena orang ketika dia menasihati orang lain, jiwanya itu apa itu merasa dia lebih wajib. Nah, seperti misalkan saya kan gitu ya. Saya menyampaikan nasihat ke orang lain. Jiwa saya itu, perasaan seseorang, setiap orang saja, bukan siapa, bukan kata siapapun, ketika dia sudah menyuruh kebaikan kepada orang lain, itu perasaannya itu selalu dia juga harus melakukan kebaikan. Itu namanya tabligh. Nah, itu Kak Khadijah itu tadi ya, Kak Khadijah. Ada 3 langkah untuk menggembleng jiwa, meninggal marotum bisu, menjadi jiwa yang lawamah. Allah akan bisu. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Adakah? Cukup? Gimana ikhwan semua yang hadir ini? Rasanya juga banyak ini yang hari ini. Silahkan tanya. Kalau tidak adanya, saya tambah ini, sedikit ini. Boleh, Ustaz. Baik, ya. Mungkin ada yang bertanya, gitu ya. Apa itu terkait ammaratum bisu dengan godaan setan. Gitu ya. Itu membedakan antara jiwa sedang dibisiki setan dengan jiwa yang dibisiki oleh nafsunya, syahwatnya. Nah, untuk membedakan itu bagaimana? Barangkali ada bertanya seperti itu. Ya, sebenarnya ada bedanya gitu. Muslim rahimahumullah, ada bedanya. Kira-kira begini. Orang kalau berbuat maksiat dan itu buatnya itu hasil bisikan setan, itu tandanya ketika dia disadar bahwa itu dosa, dia berhenti. Kenapa? Sebab setan itu adalah penggoda paling lemah. In kaidah syaitani kadha'ifa. Setan kalau berbuat makar menggoda manusia,
kemudian manusia yang digoda itu ingat Allah, setan itu langsung angkangan. Dia melanjutkan dia. Itu demikian. Berbeda kalau maksiat seseorang itu hasil dari bisikan hawa nafsunya. Itu akan berhenti. Walaupun ada yang menasihati, mengingatkan gitu, dia nggak akan berhenti. Karena apa? Dia merasa benar. Merasa benar kan gitu ya. Nah itu namanya ammaratum bisu. Jadi jiwa yang ketika berbuat dosa gitu ya, itu adalah bisikan syahwatnya, bisikan nafsunya kan gitu ya. Itu biasanya kalau dinasehati dia nggak akan berhenti. Buktinya. Waktu di Ramadan itu muslimin. Waktu di Ramadan, setan itu kan dibelenggu. Nah, tapi kan nyata masih banyak muslimin berbuat dosa maksiat. Dan dia sadar kalau itu Ramadan. Dia tahu itu dosa, nggak berhenti. Itu dalilnya gitu ya. Bahwa bisikan maksiat, hasil bisikan hawa nafsunya itu nggak akan berhenti. Dia sadar kalau itu Ramadan. Nah, gitu ya. Makanya ulama itu mengatakan bahwa bisikan hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada bisikan setan. Nah, bahayanya apa? Itu tadi. Kalau bisikan setan itu diingatkan berhenti. Nah, tapi kalau bisikan hawa nafsu diingatkan tidak berhenti dia. Kira-kira demikian. Dalilnya itu Ramadan itu. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin tambahnya itu saja. Nah, saya kembalikan kepada host lagi. Silahkan. Acaranya dilanjutkan lagi monggo. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Saran yang sudah disampaikan, ya kami jadi lebih paham tentang hakikat jiwa dan lebih mudah juga untuk introspeksi dan muhasabah. Lanjut ke sesi berikutnya, karena sudah sesi tanya jawab, kita masuk ke dokumentasi. Kita ke sesi dokumentasi. Kepada teman-teman kami persilakan untuk on cam, dibuka kameranya. Sebagai salah satu bukti nanti di akhirat, kalau kita sudah pernah berkumpul bareng, belajar bareng, yang tidak ada udzur syar'i bisa dibuka kameranya. Kami tunggu. Oke, mungkin sudah. Ya, satu, Satu. dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke, pengairan Satria sudah membantu di sesi dokumentasi. Bila tiba kita di penghujung acara, kami kembali mengucapkan selamat kehadiran kepada Sastril Alim yang sudah hadir bersama kami, juga kepada teman-teman semua yang bertahan dari awal hingga akhir. Sekarang udah jam 9:11 ya kalau di waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Alim ada kata penutupan untuk kami, pesan. Ya, cukup dari saya cukup. Oke. Monggo, silakan. Kalau begitu bisa minta tolong untuk pimpin kami untuk menutup dengan doa bersama Ustaz. Ya, kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayhi ma'ana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadika. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha kal khairin ala syai'in qadir. Allahumma qfina bihalalika an haramika warnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli wal fawza bin najah minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu a'lam. Ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Khairan kasiran. Ustaz Alim yang sudah memimpin kita dalam dakwah bersama. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai amal yang menghantarkan kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setangkai melati harum baunya, tumbuh mekar di tepi taman. Sampai bertemu di majelis berikutnya. Semoga Allah menjaga kita dalam keimanan. Saya Khadijah Nurul Fitri, izin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kifarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Dipersilakan kepada teman-teman untuk meninggalkan tempat.